Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangmirawardani dari kelas Manajemen D Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen resiko bisnis dalam pemenuhan tugas pada mata kuliah manajemen resiko. Berikut merupakan beberapa materi yang akan saya bahas mengenai manajemen resiko bisnis. Nah, untuk bagian yang pertama itu kita akan membahas tentang manajemen risiko bisnis. Sebelumnya, apa sih itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu merupakan suatu penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir suatu peristiwa yang ada, atau manajemen risiko itu merupakan suatu pengelolaan untuk meminimalisir peristiwa yang mungkin akan terjadi, di mana peristiwa tersebut dapat menurunkan kapasitas dan kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu mengenai manajemen risiko bisnis. Apa sih itu manajemen risiko bisnis? Manajemen risiko bisnis ini merupakan bagian dari manajemen risiko, di mana digunakan untuk mengevaluasi risiko bisnis yang terlibat jika ada perubahan dalam operasi, sistem, dan proses bisnis. Manajemen risiko bisnis ini mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menangani risiko untuk meminimalkan hukuman atau mengurangi, meminimalisir insiden yang tidak terduga, di mana dengan menjaga tetap pada jalannya atau sesuai dengan tujuan awalnya. Setelah memahami apa itu manajemen risiko bisnis, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses manajemen risiko bisnis ini melibatkan apa saja sih? Nah, yang pertama itu melibatkan mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko ini merupakan suatu proses menemukan risiko yang berkembang dengan mempelajari faktor internal dalam perusahaan, faktor eksternal yang berada di sekitar perusahaan, di mana faktor internal dan eksternal ini dapat mempengaruhi tujuan dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menganalisis risiko. Analisis risiko ini mencakup kalibrasi dan jika mungkin pembuatan distribusi probabilitas hasil untuk setiap risiko material. Nah, yang ketiga ini menanggapi risiko. Setelah dilakukannya identifikasi dan menganalisis potensi risiko yang mungkin terjadi, strategi selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menanggapi risiko. Di mana dengan penanggapan risiko yang baik, dengan membangun proses baru atau menghilangkan, di mana semua proses yang dilakukan itu tergantung pada jenis dan tingkat keparahan dari risiko yang terjadi. Nah, untuk yang terakhir itu mengenai memantau risiko dan peluang. Pada bagian ini perusahaan perlunya melakukan terus-menerus pengukuran risiko dan peluang lingkungan bisnis yang ada di sekitar perusahaan tersebut, di mana perusahaan juga terus memeriksa kinerja strategi manajemen guna meningkatkan tujuan dari bisnis yang diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal apa saja yang didapatkan dari penerapan manajemen risiko bisnis atau keuntungannya. Nah, saya akan menjelaskan 3 hal yang menjadi keuntungan dalam penerapan manajemen risiko bisnis ini. Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, evaluasi sendiri itu merupakan suatu proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategi yang telah digunakan dan telah dilakukan di masa lalu atau yang telah dilakukan sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan sebagai acuan apakah manajemen risiko sebelumnya yang dilakukan itu sudah memberikan dampak yang baik bagi perusahaan atau malah sebaliknya memberikan manfaat yang tidak baik bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dengan adanya evaluasi ini juga dalam proses pengambilan keputusan perusahaan itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk tidak
melakukan kesalahan yang sama dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan keuntungan. Produktivitas sendiri itu merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya itu diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang baik dan optimal bagi perusahaan tersebut. Di mana melalui manajemen risiko bisnis yang ada, perusahaan dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis dan terhindar dari jatuh ke lubang yang sama atau jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Selain itu, otomatis akan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan terjadinya keuntungan yang diperoleh akan ikut meningkat dibandingkan dengan sebelumnya dengan manajemen risiko bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai memudahkan estimasi biaya. Nah, estimasi biaya itu sendiri merupakan perhitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, ketidakakuratan estimasi biaya ini dapat memberikan dampak yang tidak baik atau dapat merugikan suatu perusahaan. Nah, dengan melakukan manajemen risiko bisnis ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengestimasikan biaya dalam perusahaan tersebut guna mencapai tujuan yang lebih baik. Berikutnya yaitu mengenai penerapan dari manajemen risiko bisnis. Nah, adapun penerapan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, adanya kebijakan prosedur manajemen risiko serta penerapan manajemen risiko tersebut. Nah, yang ketiga, adanya proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian serta sistem informasi risiko bisnis. Dan yang terakhir yaitu adanya sistem pengendalian internal. Nah, di mana dengan adanya penerapan ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang lebih optimal dan yang lebih baik daripada sebelumnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran manajemen risiko bisnis yaitu sesuai pada gambar di samping, di mana penjelasannya yaitu EBIT 1 merupakan laba operasi sesudah terjadinya perubahan, kemudian EBIT 0 itu laba operasi yang terjadi sebelum perubahan, kemudian sales 1 itu penjualan sesudah perubahan, kemudian sales 0 itu penjualan sebelum terjadinya perubahan. Berikutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi DOL atau faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya DOL yang terjadi dalam suatu perusahaan, yaitu tingkat kompetisi dalam industri dan struktur biaya. Nah, menurut De Johan Putro 2008, semakin ketat persaingan, semakin kecil margin yang akan didapatkan oleh perusahaan, di mana akan terjadinya perang diskon, di mana perang diskon ini akan memperkecil DOL dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu menurut Cravens 2012, ia menyatakan bahwa kapabilitas yang nyata dimiliki sebuah perusahaan akan menjadi keunggulan dalam bisnis yang berorientasi di pasar. Di antara kapabilitas yang penting dimiliki oleh sebuah perusahaan itu adalah di mana biaya overhead yang dimiliki itu rendah. Yang lebih baik antara perusahaan yang memiliki DOL tinggi dan perusahaan yang memiliki DOL rendah. Nah, tinggi rendahnya DOL dalam suatu perusahaan ini tergantung pada jenis perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan memiliki DOL tinggi tetapi perusahaan tersebut termasuk ke dalam industri yang penjualannya sangat terpengaruh oleh perubahan aktivitas ekonomi secara umumnya, seperti industri barang yang tahan lama, maka perusahaan itu akan mengalami perubahan besar dalam jumlah EBIT-nya. Hal ini dikarenakan fluktuasi penjualan yang terjadi. Adanya DOL yang tinggi berarti biaya variabelnya
rendah. Hal ini memungkinkan untuk diterapkannya harga yang agresif untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut apabila persaingan tidak dapat mengimbangi penurunan harga karena biaya mereka tinggi. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Tadi beberapa penjelasan materi mengenai manajemen risiko bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Santi.